Oke, jadi saya lanjutkan sedikit. Berarti kalau kita berbicara histori penelitian, jangan lupa pasti dimulai dengan sebuah perubahan, adanya permasalahan atau yang disebut dengan mungkin fenomena, tidak terlepas dari yang namanya sebuah informasi dan akan melahirkan sebuah penelitian, dan penelitian itu tidak pernah putus, pasti akan selalu dilakukan. Oke, ini ada berbicara pohon ilmu dari metodologi penelitian. Nah, di dalam pohon ini ada namanya tucus, ada tunau, ada tudu. Jadi berbicara penelitian pasti kita akan disuruh untuk memilih, untuk mengetahui, dan untuk dilakukan. Tapi tahukah kalian bahwa tucus, tunau, tudu itu memiliki makna masing-masing? Karena kalau berbicara tucus itu ada metodologi penelitiannya sendiri. Berbicara tunau itu ada metodologi penelitiannya sendiri. Berbicara tudu juga ada yang namanya metodologi penelitiannya sendiri. Nah, siapa yang tahu mungkin sekitar pernah mendengar. Jadi kalau berbicara tunau, wah ini berbicara penelitian ini Pak. Tudu, wah berbicara penelitian ini Pak. Siapa yang di ruangan ini, ya di ruang Zoom meeting ini pernah mungkin mendengar kata-kata seperti ini. Jadi berbicara penelitian bukan hanya berbicara kuantitatif, kualitatif, tidak seperti itu juga. Nah, jadi ini kita akan mengupas tuntas terkait konsep dasar dari sebuah penelitian itu. Kalau ini kalian sudah clear, artinya yang ke belakang-belakangnya materinya itu akan membuat kalian gampang untuk memahaminya. Nah. Oke, no respon. Saya lanjutkan saja mungkin. Nah, ini ada beberapa definisi penelitian. Kita berbicara dari segi epistemologi, berbicara penelitian secara singkat itu apa sih, umum itu apa. Nah, kalau epistemologi mungkin kalau kalian pernah mendengar atau melihat proses seminar usulan penelitian, bahwasanya Pak Imran selalu mengatakan yang namanya penelitian itu adalah berawal dari bahasa Inggris dan berawal dari bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancisnya research, kalau bahasa Inggrisnya research. Nah, research ini terdiri dari dua rupanya. Ada ada search. Artinya berbicara research itu itu kembali, search itu mencari. Artinya kita mencari kembali. Apa yang kita cari? Kita mencari sebuah yang namanya solusi. Itu secara epistemologinya. Jadi kalau secara singkatnya berbicara penelitian itu adalah proses penyelidikan. Siapa yang melakukan penyelidikan? Ya manusia. Ya. Manusia akan melakukan penyelidikan terkait apa? Permasalahan, fenomena yang ada. Itu yang dilakukan. Dan di situ ada yang namanya sebuah definisi penelitian. Itu secara singkatnya. Nah, secara umum kalau kita berbicara apa itu penelitian adalah proses mencari jawaban. Nah, jadi kalau kita tidak mendapatkan sebuah jawaban dari hasil penelitian, berarti penelitian kita itu belum selesai. Berarti ada hal yang tertunda di sana. Sehingga mewajibkan kita, mungkin ketika dalam proses seminar usulan penelitian, itu judulnya mungkin bisa diganti, ataupun variabelnya bisa ditambah, atau mungkin objeknya yang diganti. Kenapa? Karena belum mendapatkan sebenarnya jawaban dari pertanyaan, ataupun pertanyaan yang diajukan itu tidak ada keterkaitannya dengan apa yang kita angkat. Mungkin terkait variabel yang akan kita angkat. Nah, jadi harus memahami dulu definisi dari penelitian sehingga apa? Sehingga memudahkan kita. Nah, makanya di dalam metodologi penelitian kita tidak bosan-bosan yang namanya mencari referensi, jurnal, buku, apapun itu sejenisnya. Kalian harus mencari dan membaca kembali, mengulang kembali, lihat penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa, modelnya seperti apa, sehingga apa? Sehingga kalian paling tidak satu bisa mereplikanya. Nah, S1 itu tidak jauh-jauh kok, cuma mereplika penelitian udah jadi. Nah, jadi jangan bilang penelitian S1 itu susah. Oke. Nah, ini secara singkat epistemologi dan umum. Nah, ada yang beberapa statement, persepsi yang salah terhadap penelitian
Jadi dia bilang penelitian itu hanya mengumpulkan informasi, tidak seperti itu juga. Kalau mengumpulkan informasi, itu kita belum selesai yang namanya proses penelitian. Hanya sekedar mengumpulkan saja. Artinya mungkin bisa saja kita membuat sebuah clipping, hanya mengumpulkan saja. Sedangkan penelitian itu harus informasi dikumpul, kemudian kita olah, kemudian kita sajikan kembali. Nah, itu yang namanya penelitian. Kemudian penelitian itu ya di beberapa orang mengatakan bahwa penelitian hanya memindahkan fakta. Tidak memindahkan fakta, sebenarnya justru kita mencari fakta dan menjelaskan fakta yang ada. Nah, kemudian apa? Kita bandingkan dengan yang namanya teori. Itu seperti apa? Nah, adanya ketimpangan antara mungkin harapan dengan kenyataan itulah yang disebut dengan masalah. Nah, jadi harus kenal dulu semuanya. Karena kita minggu keempat baru membahas apa itu mungkin permasalahan, gimana cara menemukan masalah. Itu nanti akan saya sajikan. Jadi hari ini hanya seputaran konsep-konsep dasar dari sebuah penelitian. Nah, saya lanjutkan kembali, teman-teman mungkin ada juga yang mengatakan bahwa penelitian hanya bongkar-bongkar cari informasi, tidak seperti itu juga. Kita bukan bongkar, tetapi lebih kepada melakukan itu, makanya saya ada memberikan tugas terkait mereview. Ya, kita baca, kemudian kita sajikan ulang lagi informasi yang ada, kemudian kita tambah lagi poin penting mungkin apa yang menjadi kelemahan kekurangan dari sebuah penelitian. Dan satu lagi, penelitian itu bukan suatu kata besar atau menarik perhatian. Itu juga apa ya? Sebuah persepsi yang salah. Banyak karya besar itu lahir dari sebuah penelitian. Banyak apa ya? Kalau kalian mungkin dulu atau beberapa waktu yang lalu dengar kata anjay itu dilarang. Itu yang mengatakan itu dia telah melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga mengeluarkan statement bahwa ini memang berdampak buruk atau berdampak negatif sehingga dia ajukan tuh. Nah, jadi penelitian itu memang suatu hal yang besar dan harusnya menarik perhatian orang lain. Handphone iPhone itu lahir dari sebuah penelitian. Tidak ada satupun perusahaan yang besar itu lahir tanpa adanya di bidang research and development. Pasti perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya bidang R&D. Jadi kalau kayak kita berbicara Samsung, R&D-nya ada sendiri. Berbicara iPhone itu ada sendiri bagiannya. Karena itu penting. Nah, di situ nanti akan ditemukannya sebuah apa? Inovasi. Oke. Ini beberapa persepsi yang mungkin salah terkait penelitian. Jadi jangan sampai salah dalam mendefinisikan sebuah penelitian. Nah, dari beberapa hal tersebut saya sudah merangkum juga. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, yakini kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan penyelidikan untuk memecahkan sebuah persoalan atau permasalahan. Tanpa dipecahkan persoalan berarti kita belum melakukan yang namanya penelitian, belum melaksanakan penelitian, belum tuntas melakukan penelitian. Bagaimana? Ya, yang dengan cara ilmiah, ada metodenya, ada langkah-langkahnya, sistematis, terstruktur, tidak asal-asalan. Makanya beberapa lembaga survei yang kredibel itu mereka menggunakan metode-metode yang sesuai dengan ada di ranah penelitian. Nah, sedikit saya mungkin sharing dan tahun ini juga alhamdulillah saya juga mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penelitian. Nah, makanya 2 tahun berturut-turut STI alhamdulillah sudah mendapatkan dana penelitian dari kementerian. Nah, kalian juga bisa mendapatkan dana penelitian dari kampus. Caranya gimana? Ya buat lakukan kajian dengan apa? Join dengan dosen mungkin. Nah, kayak tahun sebelumnya itu saya melakukan sebuah kajian dengan mahasiswa terkait itu yang dibahas seputaran KKN dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan. Jadi yakinilah yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tapi kalau kita melakukannya dengan benar. Nah, jangan hanya sekedar lulus saja. Ya kalau sekedar untuk mencari titel saja, ya berarti nggak ada guna juga kita melakukan penelitian karena penelitian merupakan pencarian sebuah kebenaran.
Ada sesuatu yang salah sehingga kita melakukan penelitian. Itu basically terkait penelitian. Nah, tadi kita mungkin membahas beberapa definisi dari penelitian. Nah, sebenarnya juga penelitian itu ada ciri khasnya. Jadi kalau berbicara ciri khas, ya tadi saya sudah menyampaikan sedikit, saya singgung sedikit. Yang namanya penelitian itu sebuah proses. Tidak ada yang namanya penelitian langsung jadi. Ya. Kalian mau melakukan nanti semester 7 proses bimbingan, itu ada yang namanya proses. Ucuk-ucuk tidak bisa langsung UP, ucuk-ucuk tidak bisa langsung ke sidang skripsi. Nggak ada itu. Nah, itu yang harus kita buang jauh-jauh dari pemikiran kita bahwa semuanya itu bisa dibayar dengan uang. Ya, tidak seperti itu. Penelitian itu ada yang namanya proses. Ya kalian harus merasakan proses itu dan kalian harus melakukan sehingga apa? Esensi dari sebuah penelitian itu bisa kalian rasakan. Dan ingat penelitian itu, ya ini nomor 2 selalu saya sampaikan, yang namanya penelitian itu tidak bersifat final. Tidak ada kata selesai. Makanya setiap akhir dari sebuah sesi penelitian itu kita memberikan saran kepada penelitian berikutnya. Harusnya ngapain? Mungkin kita ada kekurangan atau kelemahan dari penelitian yang sudah kita lakukan saat ini. Makanya di setiap penelitian yang paling bagus itu mencantumkan limitation-nya, kendalanya, mencantumkan kelemahan penelitiannya. Apa makna atau fungsi dia mencantumkan itu? Agar peneliti yang membaca paling tidak, wah ini sepertinya ada yang kurang. Saya mau coba dong penelitian ini tapi dengan metode atau dengan cara yang lain. Nah itu maksudnya. Dan ingat, yang namanya hasil penelitian dia tidak bisa berdiri sendiri. Penelitian itu berawal bisa jadi dikatakan dengan sebuah teori atau berdasarkan dari fenomena yang terjadi. Nah, kalau di kuantitatif mungkin kita harus kuat dengan teorinya. Kalau di kualitatif kita kuat dengan fenomenanya. Ya, makanya terkadang kalau berbicara kualitatif, beberapa pendapat ahli mengatakan ya tidak terlalu memerlukan teori dan memang iya yang namanya kualitatif selalu mengabaikan sebuah teori dan kualitatif bukan langsung dapat judul terlebih dahulu. Judul akan disajikan ketika setelah selesai proses penelitian itu biasanya dari kualitatif. Makanya orang kualitatif bisa melahirkan banyak teori. Tapi yakinlah kalau kita survei, hasil survei menyatakan bahwa di Indonesia itu lebih senang yang namanya penelitian kuantitatif dibandingkan kualitatif. Mungkin di dunia juga seperti itu. Kenapa? Fleksibel, mudah, gampang, dan terkait alat, sampel atau apa ya bisa dicari. Gitu. Nah ini saya membahas sedikit terkait ciri khas dari sebuah penelitian. Nah ini ada fungsi dari penelitian. Nah kalau kalian baca nih beberapa buku metodologi penelitian, ya. Jadi kalau berbicara yang saya sampaikan tadi ada apa? To choose, to know, to do. Nah, to know itu dia mencakup yang namanya biasa kita sering kepada sini saja. Ingin mengetahui, ya ini seputar ini penelitiannya. Itu kualitatif, kombinasi, kuantitatif. Nah, kalau kita to do, artinya kita ingin melakukan, melaksanakan. Itu tidak bisa di ranah sini, tapi lebih di ranah ini penelitian pengembangan R&D atau PTK biasanya di Fakultas Pendidikan itu lebih kepada PTK diarahkan. Nah, kemudian kalau to choose disuruh memilih berarti to choose berarti kita melakukan sebuah yang namanya evaluasi. Karena yang namanya penelitian evaluasi pasti kita akan memilih hasilnya baik atau tidak. Kalau baik harus ngapain. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan sebuah kebijakan. Kalau di penelitian sosial, kalau kita membahas terkait kebijakan, nah nanti kebijakan apa yang harusnya diambil oleh pemerintah. Jadi harus memilih di sini. Nah, itu fungsi penelitian berdasarkan apa? Berdasarkan dari kerangka atau ininya penelitian. Fungsi dari penelitian itu. Jadi kita harus paham juga. Oh, rupanya tucus tuh seperti ini. Oh. Nah, lebih lengkapnya mungkin nanti kita akan membahas terkait beberapa jenis penelitian. Nah,
Ini pada hakikatnya tujuan dari sebuah penelitian ingin mengetahui gambaran atau fenomena. Nah, jadi kalau baca tujuan penelitian, kalau kalian sudah buka-buka apa skripsi dari kakak-kakak kelas, kakak tingkat, coba lihat tuh pasti rumusan masalahnya bagaimana nih, atau apakah X berpengaruh terhadap Y. Tujuan penelitian pasti disampaikan mengetahui pengaruh, berarti ada di sini dia mengetahui pengaruh, sebab akibat, hubungan itu di sini. Ada ya kalau deskriptif dia ingin mengetahui gambar atau fenomena yang terjadi itu di sini. Ini di kualitatif kita sering menggunakan yang ini, kalau kuantitatif di sini ranahnya. Kalau yang ini rekomendasi pemecahan masalah itu jarang dibuat kalau di kita. Tapi memang tujuan hakikat dari sebuah penelitian ya pasti ingin memberikan sebuah pemecahan masalah, rekomendasi. Makanya ada saran. Dan kemudian pasti memperlihatkan atau efek dari fenomena yang terjadi. Ketika kita mengatakan di latar belakangnya itu permasalahan seperti ini, tiba-tiba hasilnya jadi baik, itu ada apa? Kan ada sesuatu, dan itu yang harus kita jelaskan. Nah, ini adalah siklus dari sebuah penelitian. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar ini. Jadi bermula itu dari sebuah permasalahan. Jadi bukan bermula daripada judul. Ini sering salah persepsi mahasiswa itu, judul yang lebih utama. Padahal kalau judulnya bagus, fenomenanya nggak ada, permasalahan nggak ada, sama saja. Judul itu langsung ditolak. Yakinlah yang saya sampaikan ini, ketika kalian tidak kuat dalam mengungkapkan fenomena yang terjadi, mengungkapkan latar belakang, pasti judul itu akan berubah dengan sendirinya. Ya. Kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Tolong suaranya di mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Dan kemudian penelitian itu pasti melihat tujuan dari apa yang kita sampaikan di latar belakang. Ya, tujuan penelitiannya kita ini fokusnya kemana satu. Nah, tinggal kalian pilih. Nah, ini ada siklus yang ketiga, yang namanya penelitian pasti membagi permasalahan terjadi kepada sub-sub permasalahan. Jadi masalah umumnya itu apa, kemudian khususnya apa. Makanya biasanya di latar belakang itu kita menceritakan seperti piramida terbalik. Jadi umumnya dulu kita jelaskan fenomena global atau skala internasional, nasional, baru mengerucut kepada objek penelitian yang ingin kita tuju. Dan pasti setiap penelitian kita sampaikan di latar belakang harus kita sebutkan tidak penelitian sebelumnya itu untuk apa? Untuk memperkuat hipotesis atau ingin memperkuat data fakta terkait penelitian yang akan kita angkat. Nah, itu. Jadi paling tidak penelitian terdahulu itu wajib kita masukkan satu di latar belakang. Nah, itu syukur kalau kalian tuh dikasih hanya suruh satu saja. Kalau kami dulu paling tidak ada 2, 3, tambah lagi berita-berita atau informasi terkini itu harus dicantumkan di latar belakang. Makanya di latar belakang tuh bisa memuat sampai ada yang 45 halaman, ada yang sampai 15 halaman, bahkan ada yang sampai 30 halaman. Nah, itu kalau udah level disertasi. Jadi begitu saya lihat kemarin salah satu disertasi di Universitas Jakarta itu membuat latar belakangnya sudah sampai 30 halaman. Kan luar biasa. Tapi yakinlah skripsi itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya jumlah halaman. Ya, kalau saya tidak melihat dari banyaknya halaman, tetapi kebermanfaatan penelitian itu dan efektivitas atau fokus dari penelitian itu sudah terjawab atau tidak. Karena untuk apa banyak-banyak isinya tapi banyak sampah isinya. Jadi jangan sampai penelitian kita itu banyak yang nggak guna, yang nggak penting di sana kita sampaikan. Nah, kalau kuantitatif kalian harus cantumkan yang namanya hipotesis. Jangan sampai tidak ada hipotesis. Ya, walaupun sebenarnya di beberapa penelitian kuantitatif memang tidak memerlukan hipotesis. Misal
kalau kita berbicara survei kepuasan masyarakat, ada beberapa ahli mengatakan ya nggak perlu dibuat hipotesis karena di sana memang tidak dicantumkan hipotesis. Tapi kalau kita ingin membuatnya sah-sah saja. Apa hipotesisnya? Misalkan kepuasan masyarakat tinggi. Ya, dasar apa kita mengatakan tinggi? Dasarnya mungkin dari penelitian sebelumnya. Tapi di tempat yang berbeda. Tuh. Jadi hipotesis bisa kita masukkan di dalam penelitian kuantitatif, bisa tidak. Kecuali memang kalau dua variabel, 3, 4, dan itu ada hubungan sebab akibat, pengaruh, hubungan, nah itu harus dicantumkan hipotesisnya. Dan kemudian penelitian juga harus mencari data. Jadi kalau tidak ada satupun penelitian yang tidak memiliki data, semuanya harus terdokumentasi dengan baik, terdata dengan baik. Mau dia kuantitatif, mau dia kualitatif, pasti yang diminta sama dosen itu adalah mana datanya, apa buktinya. Nah, kalau kita berbicara kualitatif, mungkin lebih mendalam lagi yang kita tanyakan. Oke, kita tanya misalnya kepuasan masyarakat itu sudah tinggi. Kenapa tinggi? Tingginya dari segi apa? Wah, kita tanya terus. Itu kualitatif. Sehingga apa? Mendapatkan jawaban yang klimaks, sudah tidak bisa dibantah lagi. Udah final itu jawabannya. Ya. Final jawaban dari si informan. Nah, kita kan belum final dalam melakukan pengolahan datanya. Tuh. Oke, itu siklus dari sebuah penelitian. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa macam metode penelitian. Tadi mungkin kalau kalian lihat di gambar, paling tidak sudah tergambarkan lah yang mana untuk mana. Ya, jadi ini hanya mengeksplisitkan saja, mengingatkan kembali, mengulang kembali yang dari pohon diterjemahkan di dalam sebuah gambar ini. Ketika berbicara metode penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, nah itu kita hanya sifatnya ingin tahu saja, ya, sekedar ingin mengetahui. Ya, dan ini alhamdulillah saya sudah pernah melakukannya semua, mulai dari kualitatif hingga campuran. Nah, jadi memang ketika kuantitatif itu lemah ya harus didukung dengan kualitatif, makanya lahir ada mixed method. Kemudian kalau di beberapa teknik mungkin ya, teknik di keguruan yang lebih kepada terapan, dia akan melakukan penelitian sifatnya R&D, action research, operation research, ya kan. Jadi ini memang langsung fix, dia tidak ingin mengetahui saja, tetapi lebih kepada ingin menerapkannya. Maka diperlukan namanya metode penelitian yang di sini. Nah, ketika metode penelitian itu permasalahannya harus memilih, ya kan? Ingin memilih, maka pilihan yang tepat adalah metodologi penelitian secara evaluasi maupun kebijakan. Nah, ini biasanya di ranah sosial. Nah, jadi kalian harus ini juga. Tidak berarti di sini sosial tidak ada juga. Tidak berarti juga di sini tidak ada ekonomi, ada juga R&D di ekonomi. Misalnya untuk mengembangkan sebuah teori ekonomi yang teori lama mungkin sudah membatahkan bahwa masyarakat atau ini ketika berbicara konsumsinya itu naik, ya kan, pendapatannya maka secara otomatis naik. Nah, mungkin di sini dilihat dari action research-nya. Nah, tindakannya seperti apa kalau seperti itu modelnya? Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jadi tidak mesti ini ya saklek hanya di satu poin di sini saja. Bisa juga di sini, bisa di sini. Cuman kebanyakan nih kalau saya melihat fenomena, melihat hasil telaah beberapa mahasiswa STIE lebih kepada ini, di need to know. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kalian sering dicecar pertanyaan. Apa itu konsep? Apa itu teori? Apa itu variabel? Apa indikator? Kalian paling tidak dari sini bisa mengetahuinya. Jadi kalau berbicara konsep itu sebuah istilah, definisi. Misalkan saya mengatakan, wah
manajemen adalah bla 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 bla, kan? Nah, itu sebuah konsep yang saya kemukakan, bukan teori. Kalau teori bedanya dengan konsep. Teori sudah diuji berulang kali. Jadi kalau berbicara secara gambar, ini saya sedikit ini ya, secara gambar. Kalau teori itu kalau kita bicara konsep, ini konsep nih. Ya. Ini konsep. Nah, ini si A ngomong seperti ini, si B ngomong seperti ini. Ya, ini definisi manajemen misalnya. Oke. Nah, si A, B, C. Nah, ketika sudah menjadi sebuah teori, ketika dia menjadi sebuah teori, maka ini nih akan diuji. Ya. Setelah diuji, akan lahirlah sebuah teori yang disepakati sebenarnya. Ya. Nah, jadi teori itu lahir dari beberapa konsep. Nah, bukan teori itu lahir cucuk datang teori, tidak. Tapi dia lahir dari beberapa konsep yang sudah diuji. Ya, makanya di sini serangkaian asumsi, serangkaian konsep untuk menerangkan sebuah fenomena yang terjadi. Dan itu sudah secara sistematis. Artinya teori itu berangkat daripada sebuah konsep. Nah, jadi jangan kebalik, teori dibilang masukkan teori ini, bukan teori sebenarnya, masukkan konsep saja. Kemudian ada namanya variabel. Nah, ini juga sering ditanya, apa sih variabel lu? Nah, kalau berbicara variabel adalah segala sesuatu yang ingin ingin kita teliti, dan ini berbentuk apa yang sudah ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari, untuk digali informasinya. Nah, artinya variabel itu peneliti sudah menetapkannya terlebih dahulu. Itu berbicara variabel. Kemudian kita berbicara indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah sesuatu yang bisa digunakan, yang dapat digunakan sebagai apa? Sebagai dasar atau pedoman. Mungkin kalau di dalam sebuah perusahaan ada SOP-nya, ya kan? Ada standar apapun itu terkait ini. Misal buat SIM, udah ada standarnya ini. Nah, itu adalah indikator. Nah, makanya sekarang di dalam baik itu pemerintahan, perguruan tinggi, itu harus membuat yang namanya indikator kinerja. Nah, bagaimana cara mencapai kinerja itu? Ya ada indikator yang harus mereka lalui. Nah, itu yang memang harus dalam sebuah penelitian harus bisa kita gambarkan. Makanya indikator itu perlu. Jadi kalau sebuah penelitian tidak ada indikator, saya juga bingung macam mana mau menggambarkan atau untuk mendeskripsikannya. Misalkan saja kualitatif tidak memerlukan indikator. Nah, mungkin tidak indikator namanya, ada mungkin namanya dimensi. Nah, tetapi apa? Itulah yang menjadi landasan atau pegangan kita dalam sebuah penelitian. Ya. Jadi memang beberapa penelitian itu ada yang bilang ini indikatornya, ada ini dimensinya, ada yang penyebutannya berbeda. Nah, jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang harus kalian pegang mulai dari saat ini, ya. Kalian mungkin saya nobatkan sebagai seorang peneliti. Mudah-mudahan kalian menjadi peneliti muda. Ya, seorang peneliti itu harus menguasai yang namanya substansi yang akan ditelitinya. Jadi kalian harus pahami betul fokus penelitian kalian itu apa, kemudian lokus dari penelitian kalian itu apa. Dua ini saja kalau kalian sudah pegang, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, peneliti juga harus menguasai metodologi penelitian. Nah, makanya kalian diwajibkan, ini mata kuliah wajib, ya, sebelum syarat untuk mengikuti seminar usulan proposal penelitian. Harus lulus dulu. Untuk apa? Biar kalian menguasai yang namanya metodologi penelitian. Biar kalian tahu yang namanya metodologi penelitian bukan hanya kuantitatif, bukan hanya kualitatif doang. Tuh, banyak metodologi penelitian.
Ini sering salah persepsi yang di dalam benak kita hanya tahu kuantitatif, kualitatif. Padahal itu yang paling banyak yang digunakan saja. Ya. Jadi banyak metodologi penelitian sebenarnya. Dan seorang peneliti harus menguasai teknik pengolahan data. Nah, kalau sekarang banyak dibantu dengan alat-alat seperti SPSS, ya mungkin kalau kalian sudah kenal ya, ada namanya Smart PLS, ada namanya eFuse, ada namanya Lisrel, ada namanya Atlas, ada namanya Envivo. Nah, itu semua adalah beberapa alat yang bisa mendukung kalian untuk mengolah sebuah data. Jadi silakan dipelajari, silakan dipahami lah. Nah, kalau saya ngajari alatnya juga itu tak selesai 3 SKS. Makanya ada keterbatasan juga lah. Makanya paling tidak kalian kalau tidak selesai di sini, ikuti seminar yang ada terkait metodologi penelitian, ikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin menambah ilmu lah terkait metodologi penelitian. Saya sendiri sampai saat ini terus mengikuti beberapa seminar-seminar nasional yang akan membahas metodologi penelitian, karena metodologi penelitian itu selalu berkembang. Makanya tadi di awal saya menyampaikan histori dari sebuah penelitian itu ada namanya sebuah perubahan. Perubahan itu sebuah kepastian. Ya. Mati juga sebuah kepastian, perubahan juga sebuah kepastian. Nah, ini beberapa jenis variabel yang mungkin agak lemot nih. Ya, beberapa jenis variabel lah yang mungkin kalian akan gunakan, tapi kebanyakan kalau di STIE hanya sebatas ini saja. Ada yang ini variabel bebas sama yang terikat. Nah, ini paling sering. Nah, ini kan lagi. Ini sering. Nah, sebenarnya S1 pun di ranah ini pun sudah cukup, 2 ini. Atau mau 1 variabel saja sudah cukup. Nggak ada batasan. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang ini, wah ini luar biasa, saya checklist 2 nih. Ya. Orang mau ngambil ini, moderating, intervening. Ya. Tapi yakinlah yang tahu kemampuan kalian itu kalian sendiri. Saya hanya bisa membaca, oh kalian kemampuannya seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan cara kalian ngejelasin, cara kalian menyampaikan, cara kalian membuat tugas, dan sebagainya. Saya hanya bisa mengukur dari segitu. Terlepas daripada itu, yang mengetahui betul kekuatan kalian di mana, kelebihan kalian di mana, ya itu kalian sendiri. Saya nggak bisa mengukur secara pasti ya bahwa kalian itu bisa menggunakan ini, bahwa kalian itu tidak bisa menggunakan ini. Saya nggak tahu. Yang tahu itu kalian sendiri. Makanya carilah penelitian yang sesuai passion kalian. Oh, saya mungkin lebih tertarik di penelitian kuantitatif karena mungkin saya kuatnya ketika membahas angka-angka apa semua. Oh, saya nggak bisa nih. Kalau angka-angka tuh berbicara tuh interpretasi angka saya sangat lemah. Saya pilih kualitatif, silahkan. Ya, itu terlepas daripada itu semua lah. Kalian yang pilih. Kalau saya mengikuti saja. Nah, jadi kalau kalian maunya ini silakan, monggo. Kalau kalian mau pilih ini silakan. Nah, kalau variabel kontrol asing ini jarang sekali digunakan di level S1. Ya, variabel asing itu dia sebenarnya kita nggak tahu menahu variabelnya itu, tapi tiba-tiba dia rupanya termasuk salah satu variabel yang diperhitungkan. Nah itu. Nah, jadi ini 2 ini jarang. Kalau kontrol yang menyebabkan hubungan bebas dan dia akan menggantung sebuah variabel yang lain. Tapi dia akan tetap konstan, tetap bertahan di situ. Oke. Kita lanjutkan mungkin sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali ya, yang namanya perkuliahan, ya, sesi perkuliahan itu akan hidup
ketika ada namanya komunikasi dua arah antara saya dengan kalian. Kalau tidak itu berarti kita pembelajarannya udah nggak sehat, mending di classroom aja. Nah, classroom itu lebih pada satu arah sebenarnya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Alhamdulillah ada juga yang nanya. Saya mau nanya, saya apa namanya nih? Suaranya putus-putus. Silakan ini coba cari Halo? sinyalnya. Oke. Nah, Sinyal kamu soalnya di sini merah. Oh gitu ya Pak. Oh iya. Ya, mungkin cari tempat yang lebih ini nanti lebih strategis lah untuk sinyal. Aduh Pak, jauh Pak. Oh jauh, Dari silakan. Ya, oke, silakan. gini Pak, maksud saya itu bagusan cari judul dulu baru tempat atau tempat dulu baru judul? Cari judul atau tempat, ya pilihnya ya. Kalau saya sih tempat nggak ada masalah, judul juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya itu ketika kita sudah menemukan tempat, fenomenanya ada atau tidak. Makanya daripada itu saya lebih cari kepada fenomenanya. Ada juga beberapa peneliti kayak rekanan saya, dia malahan melihat bukan dari tempat, bukan dari judul, tapi yang dilihat penelitian terdahulu. Dia banyak baca referensi, dari beberapa referensi itu dia ada limitation-nya. Nah, dari limitation itu diangkat jadi sebuah judul. Jadi bukan dilihat tempat, bukan dilihat judul lagi malahan. Tapi berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, sekarang kamu lebih mudahnya itu di mananya? Kalau saya sendiri pribadi melihat kepada permasalahan yang ingin kita angkat. Ketertarikan kita sendiri dulu. Kita ini tertarik mau ngambil atau mau meneliti apa sih? Nah, bukan kepada judulnya dulu. Kalau pada judul tuh gampang, nanti akan mengikuti sebenarnya. Tapi kalau kita melihat fenomena atau apa yang ingin kita tertarik untuk melakukan penelitian, itu yang lebih susah. Sama kita tanya, apa sih yang kita sukai? Nah, itu kan agak sulit jawabnya. Nah, Oke Pak, saya jadi cara apapun itu terpulang kembali pada Siska. Nah, saya cuma ngasihkan beberapa cara lah. Mungkin orang ada yang lebih daripada judul terlebih dahulu, ada yang kepada tempat terlebih dahulu. Ya. Fine aja, nggak ada masalah kalau itu. Mungkin yang lain ada yang ingin di-sharing atau ada yang ditanyakan, silakan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan, Ervan. Ya, tadi mengenai fenomena itu, dalam penelitiannya tuh fenomena yang diambil itu harus yang terjadi sekarang sekitar kita atau boleh fenomena yang terjadi sebelumnya gitu Pak? Boleh fenomena yang terjadi sebelumnya yang akan kita angkat, tapi ingat penelitian itu kan harus ada kebaruannya. Artinya yang kita ambil itu datanya pun tidak update lah. Makanya penelitian itu selalu ada yang namanya perubahan. Dan itu yang harus kita sikapi sebagai seorang peneliti. Ya. Misalkan ini kita ngomongin masa pandemi, kan kita masih ini nih pandemi. Artinya kondisi ini masih oke di tahun ini maupun tahun depan mungkin kan. Tahun berikutnya lagi apakah orang mau membahas pandemi? Kan enggak juga kan. Pasti dia ingin mengangkat sesuatu hal yang mungkin ada yang lebih baru lagi. Mungkin bukan berbicara new normal tetapi new normalnya. Ah, seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Makasih Arfan. Iya Pak. Ada lagi mungkin? Saya Pak. Silakan Aldi. Saya mau bertanya ini Pak, mungkin kita nih udah dapet nih fenomenanya, ya kan? Terus kita nih masih bingung kayak mau mulai dari mana nih awalnya nih untuk sebuah metode penelitian kan? Kira-kira awal kita bikin apa dulu Pak? Kayak fenomena ini kita udah dapat nih. Fenomena udah dapat. Objek sudah dapat, fenomena udah dapat, objek sudah dapat. Kan ya kita perlu sharing juga Pak, kayak kita kayak apa? Udah dapat judul nih. Ngajukan ke Bapak. Ini bagus tak kira-kira untuk jadi sebuah peneliti? Kayaknya Bapak menerima wadah di situ tuh kira-kira bagusnya ngajukan pertanyaan itu di
Classroom atau di WhatsApp group atau apa gitu, Pak? WhatsApp group di sini juga boleh, di Classroom juga boleh. Terserah mau dimanapun, insya Allah akan saya layan. Nah, kalau terkait misalnya udah dapat, kalau judul sih saya pikir mungkin lebih personal karena apa? Nanti takutnya ada yang jiplak ya judulnya. Itu ketakutan ya, ketakutan saya secara pribadi karena kemarin itu pernah juga ada mahasiswa yang sudah ngepost judulnya, rupanya kawannya yang ngambil tanpa sepengetahuan sih yang udah pertama kali ngajuin. Jadi ya agak kesal tapi ya macam mana? Padahal dia teman satu kantor, lokasinya sama. Nah itu. Dan yang kawannya itu udah selesai duluan. Ya saya bilang ya cari judul lain lah. Judul fenomena itu bisa kita cari berdasarkan apa ya penelitian terdahulu. Nah tapi yang paling saya tekankan ketika hal itu semua sudah ada, nanti lebih kepada kita harus banyak baca referensi. Saya ketika berbicara penelitian itu paling tidak referensi yang harus kita cari ininya untuk memperkuat apa? Misalkan katakanlah kalau nanti penelitian kita tuh lebih ke arah kuantitatif mungkin. Nah, di kuantitatif itu perlu yang namanya referensi yang mendukung dan dia harus kuat di teori. Basically pondasi dari kuantitatif itu adalah teori. Ya, kalau pondasi dari kualitatif mungkin daripada fenomena yang ada di lapangan dan itu didukung lagi dengan yang namanya teori ya. Tapi hal yang paling utama kalau di kualitatif adalah fenomena yang terjadi dan terkini dia. Kalau kuantitatif lebih kepada penelitian terdahulu. Makanya saran saya, kalian sudah dapat fenomena dan lokasi sudah oke, baca lagi penelitian terdahulu. Apakah relevan nanti teorinya, ya kan? Ini sudah ada nih. Datanya juga harus ada. Jangan lupa kita berbicara masalahnya ada, tapi tidak didukung dengan data, sama aja kita menggosip di situ. Nah, cari juga datanya ya. Sehingga itu memperkuat. Dan tadi kalau mau konsultasi judul, japri saja. Ya, biar tidak ada yang inilah apa? Yang kopas judulnya. Oke, itu saran saya. Makasih Aldi. Itu aja. Ada lagi yang lain? Mungkin silakan. Ini banyak yang matikan kamera. Saya screenshot aja lah ya. Jadi kelihatan yang matikan kamera. Pak. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Tanyalah. Misalnya saya sudah ngajukan judul nih sama Bapak. Menurut Bapak mungkin jawabannya mungkin ini bagus nih untuk diteliti gitu kan, Pak. Iya. Itu bisa buat jadi judul skripsi kita berikutnya ya, Pak ya? Bisa. Selanjutnya. Bisa. Ya, Pak. Bisa. Langsung bisa ya, Pak? Langsung. Oke. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Kalau untuk ruang lingkup penelitian kita akan bahas minggu depan. Jadi minggu ini kita hanya bahas basicnya saja, basic penelitian itu. Nah, nanti minggu depannya lagi kita fokus kepada permasalahan, bagaimana cara menemukan masalah itu sebenarnya seperti apa, step by step. Oke, minggu depan juga saya akan mungkin sharing terkait judul-judul atau topik-topik yang mungkin bisa kalian angkat jadi sebuah judul penelitian. Jadi jangan sampai nggak masuk di kelas saya, rugi. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ya. Karena kalau di luar kelas, silakan. Misalnya kita ambil judul dari sebuah perusahaan. Ambil judul dari perusahaan. Macam mana tuh? Ambil penelitian. Ambil penelitian. Ya. Kita bekerja. Kita izin dulu sama perusahaannya, Pak. Kalau kita kerja di situ, ngapain izin? Tentu dikasih. Kadang kan ada yang privasi gitu, Pak, data-datanya. Ya itu tergantung pendekatan inilah, kamu lah. Kalau saya sih sarannya ya, kalau kita
udah kerja di situ. Data bisa kita ambil. Kan data bukan data yang fundamental sekali seperti misalnya data keuangan atau apa, tetapi kalau misalnya di MSDM kan mungkin lebih kepada data. Kita break dulu sebentar ya, Azan. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau secara etika atau attitude untuk peneliti ya, untuk melakukan proses penelitian, alangkah lebih baik ya, kalau di awal itu buat surat izin dari kampus dulu untuk mengambil data. Surat itu kita tembuskan kepada perusahaan atau objek penelitian yang kita tuju. Nah, itu secara etisnya ya, normal. Tapi kalau seandainya, oh saya kerja di situ, saya pegang data, saya nyapa semua. Kalau menurut saya, selagi itu tidak bermasalah, nggak ada fine-fine aja. Tanpa ada surat dari kampus pun ongoing aja. Nah, tapi kalau membutuhkan semacam surat izin, ya lampirkan secara formalnya. Nah, apakah perusahaan tersebut mau menerima atau tidak, di situ akan kita lihat. Nah, kan pasti setelah mendapat surat balasan kan si perusahaan nanya, ini mau minta data apa?
ya kan? Ya, kalau data-data seperti ini ya silakan saja mungkin. Tapi kalau data-data mungkin yang sifatnya privacy yang itu memang hanya wajib diketahui oleh orang yang ada di perusahaan itu saja, ya berarti itu tidak boleh diumbar. Makanya di dalam penelitian itu ada hal yang bisa kita ungkap, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ungkap. Disitulah letak limitationnya, di situ letak keterbatasan kita sebagai seorang peneliti. Makanya peneliti itu memiliki keterbatasan. Jadi tidak semuanya bisa kita, kalau ibaratnya apa ya? Ambil apa tuh kalau di Bintan tuh ngambil boksit. Nah, ngambil boksit kalau kita mungkin yang orang kecil tuh pakai cangkul aja, bukan pakai kren yang besar gitu. Nah, jadi ada hal yang mungkin perusahaan itu agak sedikit takut mungkin ketika ini diumbar. Nah, itu fine aja, nggak ada masalah. Ya, tinggal dikomunikasikan aja, Fervina. Ya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya atau mau sharing? Silakan. Selamat malam Pak, nama saya Andi Rawan. Silakan Ingin Andi bertanya, Rawan. saya ini kan mau mencoba untuk meneliti suatu perusahaan UMKM. Tapi perusahaan itu putus-putus. Ulangi Irawan, putus-putus. Saya ingin mencoba meneliti perusahaan UMKM, Pak. Perusahaan UMKM. Cuman dia baru buka 3 tahun. Sebentar. Ini perusahaan atau UMKM? UMKM, Pak. UMKM. Ya, UMKM. Cuman dia baru buka 3 tahun. Apakah itu layak diteliti, Pak? Layak aja, tak ada masalah. Tapi karyawannya tidak begitu banyak. Ya, sekarang yang kamu mau teliti ini apa dulu? Kita bukan melihat jumlah karyawannya, bukan melihat ininya, tetapi lebih kepada katakanlah nanti mungkin jumlah karyawannya sedikit, mungkin lebih kita melakukan pendekatan secara kualitatif, ya, karena bisa kita gali informasi lebih banyak dengan jumlah karyawan sedikit. Tapi kalau seandainya kita memerlukan orang yang banyak, berarti kita kan menggunakan kuantitatif. Kan seperti itu. Kalau konsep dasarnya itu yang banyak ya udah nanti kita ngambil sampel. Kalau sedikit ya udah kualitatif doang. Karena semuanya bisa kita jadikan informan. Gitu ya? Dan penelitian sekarang pun memang mengarah kepada kalau bisa sih skopnya kecil-kecil doang. Gak usah yang terlalu besar, ya kan? Kalaupun mau besar silakan. Kalau kayak saya penelitian yang mendapatkan dana dari kampus misalnya, saya ngambil secara ininya objeknya Kepri. Skupnya itu luas. Jadi tidak hanya karena memang saya ngambil kuantitatif. Nah, kalau untuk masa pandemi ini kuantitatif paling populer. Karena kita bisa share Google Form untuk kuesioner. Nah, tapi kalau kualitatif kan memang proses wawancara atau interviewnya itu kalau orangnya nggak pandai menggunakan katakanlah video call atau Zoom, wah kan kacau. Kita mau jumpa langsung, nanti takut di situ ada pertemuan langsung, nanti menimbulkan entah itu kerumunan pula. Yang kita jumpain satu orang, tahu-tahu tiba-tiba di tempat jadi 5-10 orang. Nah, kan kita mau menghindari yang seperti itu. Tuh. Jadi itu tergantung dari si penelitinya, ya. Oke, Andi, ada lagi yang lain? Atau mungkin ada yang lagi galau nih Pak, saya ada masalah terkait penelitiannya ini. Silakan disampaikan saja. Kita saya coba cari solusi yang paling baik, paling mudah, dan paling gampang dilakukan. Silakan. Jangan dilihat tugasnya dulu, tugasnya nanti aja dilihat. Tugas di classroom tuh sengaja saya share jam 7:30. Dikumpulnya kapan, Pak? Kumpul pas UTS. Oke. Itu saya sudah ada tuh deadline-nya. Di bulan Juni kalau nggak salah saya. Lama lagi.
Mau beraya lah dulu, masih sempat lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan seputaran konsep dasar penelitian? Kalau respon, ini responnya respon matikan kamera, bukan respon hidup kamera. Wah, langsung hidup kameranya. Tak ada, udah garuk-garuk kepala atau mau lanjut perkuliahan berikutnya? Udah tak sabar mau kuliah yang jam kedua, yang lagi baring, yang lagi tidur? Ya, ketahuan, langsung bangun. Pak, saya lagi hamil, Pak. Sakit pinggang dari tadi Oh duduk, iya, Pak. siap. Iya, sakit pinggang. Oke, ada lagi? Memang kalau di musim corona nih banyak yang hamil. Ya. Tapi saya nggak bohong, Pak. Betulan. Iya, saya tak bilang bohong. Ada saya bilang bohong. Kan saya cuma bilang musim hamil. Karena orang di rumah terus kan, jadi pantang senggol sikit. Senggol sikit kan, bacok kan gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Tak ada. Sedih saya kalau tak ada yang nanya. Padahal waktu masih panjang. Oke, mungkin saya sampaikan sedikit ini. Note dari saya. Nah, jadi kalau berbicara penelitian itu, kita nggak ngomongin, kita nggak ngomongin retorika saja. Artinya penelitian itu tidak hanya sebatas omong doang, tetapi bisa dijelaskan dengan data dan fakta. Makanya saya selalu minta kepada mahasiswa ketika di seminar usulan proposal penelitian, perkuat namanya data, fakta di lapangan. Jangan asal ceplos-ceplos, wah kinerjanya rendah. Mana buktinya, mana datanya? Nggak bisa disampaikan. Otomatis itu hanya retorika saja. Ya kalau bahasa kekiniannya itu bahasa-bahasa gamers itu ya banyak bacot aja tuh. Nggak ada guna juga tuh yang disampaikan. Saya tidak mau penelitian kita itu seperti itu, tetapi penelitian kita itu lebih bisa menjelaskan fakta yang di lapangan, data yang kita sampaikan. Makanya kalau kita berbicara data, ya kan orang kan takut menyampaikan kritik sekarang itu karena apa? Hanya berdasarkan apa yang dia rasakan saja. Sementara kalau bisa kita menyampaikan kritik itu berlandaskan fakta dan data. Sehingga apa? Jangan sampai gara-gara kita menyampaikan kita nanti masuk penjara kan kayak gitu, untuk menghindari yang tidak-tidak. Itu pesan dari saya ya pada minggu kali ini, dan jangan lupa dukung terus akun sosmed saya dengan memfollow YouTube saya, YouTube, Instagram. Silakan di follow, silakan di subscribe YouTube saya, dan nanti pertemuan kita ini akan saya unggah ke dalam YouTube saya. Ya, jadi mungkin bisa sambil biar tenar juga lah kita kan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu saya ingin menyampaikan bahwa karena ini masa miladnya STIE Pembangunan yang ke-23, silakan dibantu share juga terkait tema kita pada tahun ini adalah Your Future Start From Here. Artinya masa depan Anda berawal dari sini di STIE Pembangunan. Saya Satriadi, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi pada hari ini, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang absen kalau telat nanti ada ini ya, statusnya late. Jadi kalau yang late nanti absensinya saya sidang. Jadi jangan sampai minggu depan late lagi. Ya. Tolong dijaga. Classroom-nya silakan dicek. Di situ ada materi. Nanti setiap minggu akan saya posting. Kemudian beberapa video kita kali ini akan saya unggah di YouTube.
Kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Salam, Pak. Selamat malam. Selamat malam kembali. Malam, Pak. Terima kasih banyak Pak. Malam.